Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi ruhani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni nafs lawamah atau jiwa penuh penyesalan, yang merupakan kelanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu nafs ammarah atau bisu. Nah, tatkala kita berada dalam pengaruh nafs ammarah atau bisu kemarin, pada dasarnya karena belum adanya cahaya dari lubuk hati terdalam kita, maka jiwa kita pun masih gelap dan kesadaran kita belum bisa menyadari keburukan dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan, gitu. Malahan kita pun bisa merasa bahwa hal buruk yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, karena ia telah memberi kita kenyamanan atau kenikmatan dengan melakukannya. Walaupun pada awalnya dulu, sebenarnya ketika kita pertama kali berbuat buruk, itu kan pasti ada perasaan yang tidak nyaman, begitu kan? Kemudian ada perasaan cemas, rasa takut, gelisah, gitu. Namun karena perbuatan itu terus-menerus dilakukan, maka perasaan-perasaan itu tadi pun semakin lama semakin menghilang. Akhirnya yang timbul malah perasaan yang memberi kita kenyamanan, gitu, yang nikmat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena distorsi yang dialami oleh hati kita. Nah, sehingga perasaan yang muncul itu bisa terbalik. Karena hati kita mengalami distorsi, maka perasaan yang muncul dari perbuatan buruk kita itu jadi terbalik. Yang seharusnya kita merasa takut, merasa cemas, gelisah, namun di situ kita malah merasa nyaman dan bahkan merasa nikmat dengan melakukan perbuatan buruk itu, gitu. Dan itu pun juga bisa terjadi karena penyimpangan makna dan imajinasi atau angan-angan yang menyimpang terhadap aspek-aspek di dalam kehidupan. Yang umumnya hal itu disebabkan oleh setan, di mana mereka memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa membuat terasa indah perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat suci Al-Quran, itu kan sering dikatakan fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, gitu kan. Akan tetapi setan menjadikan perbuatan mereka yang buruk itu terasa indah bagi mereka, gitu. Nah, di samping itu pula, distorsi di dalam hati itu bisa terjadi karena dusta, karena kebohongan yang kita buat terhadap diri sendiri, begitu. Karena berdusta, karena kita membohongi diri kita sendiri, kemudian kita juga menolak kenyataan, itu juga bisa membuat distorsi terhadap hati kita. Sehingga seperti yang diceritakan pula di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan banyak diceritakan bahwa orang kafir itu merasa dirinya telah berbuat kebaikan, namun sesungguhnya mereka itu melakukan kerusakan, hanya saja mereka itu tidak menyadarinya. Seperti itulah dampak dari kondisi gelapnya jiwa seseorang. Nah, kemudian dengan melakukan pembersihan atau pensucian diri, maka dosa-dosa dan kotoran hati itu pun mulai menghilang, dan batas atau penghalang antara wilayah kepekaan dan alam tak sadar atas itu akan menipis, sehingga cahaya kebenaran, cahaya keimanan, energi dari hati spiritual kita, alam tak sadar atas kita, itu bisa masuk ke wilayah kesadaran kita. Dan akhirnya dengan cahaya itu, mungkin untuk pertama kalinya kita pun mulai bisa melihat dengan sebenarnya terhadap kondisi batiniah yang ada di dalam diri kita, utamanya terkait keburukan dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, di sini kita akan benar-benar menyadarinya, menyadari sifat menjijikkan dari perbuatan buruk yang kita lakukan itu tadi, serta dampak buruk yang dihasilkannya. Sehingga karena hal itu pun kita akan merasakan penyesalan atas perbuatan buruk yang kita lakukan, dan kita pun akan mulai bisa meminta ampun kepada Tuhan dengan perasaan yang penuh penyesalan, di mana hal itu merupakan salah satu syarat kan ya, yang akan membuat pertobatan kita itu bisa diterima, gitu. Nah, namun energi dari alam tak sadar bahwa kita dalam kondisi ini itu masih utuh, sehingga kondisinya masih cenderung sama dengan nafs ammarah, di mana dorongan untuk melakukan perbuatan dosa itu masih begitu besar.
Hanya saja dengan sedikit cahaya dari alam tak sadar atas tadi, dalam nafsul lawamah ini sifat buruk dari dosa-dosa itu untuk pertama kalinya bisa benar-benar tersadari. Nah, sayangnya walau kita telah bisa menyadari keburukan tadi, kita belum memiliki cukup kemampuan atau energi untuk berubah, sehingga kita pun hanya bisa berputar di lingkaran dosa dan penyesalan karena kita belum mampu untuk menghentikan diri dari perbuatan dosa. Berkali-kali kita menyesal dan berusaha untuk bertobat, namun lagi-lagi kita kembali melakukan dosa. Nah, kemudian di sisi lain terkait ego kita, di sini ego atau kesadaran individual kita itu masih mengalami pembengkakan. Ia belum tersembuhkan dari hal itu, sehingga keegoisan diri itu masih cukup utuh dan kecintaan terhadap diri sendiri juga masih besar. Namun ia bersifat lebih halus kalau dibandingkan kondisi nafsu amar ya. Nah, kemudian di dalam kondisi nafsu lawamah ini, manusia mulai mengetahui jalan hidup yang benar. Namun pengalaman batiniah yang baru ini umumnya membuat mental kita terkejut atau shock. Dan karena pengetahuan yang dimiliki belum cukup utuh, karena ini masih awal ya, hal ini masih mengakibatkan sifat fanatik dan kekakuan atau sifat keras di dalam beragama. Kita merasa benar-benar di jalan yang benar dalam kondisi ini. Dan ketika melihat kesalahan diri sendiri, kita benar-benar merasa jijik terhadapnya. Sehingga kita pun mulai bisa menyalahkan hingga mengutuk diri sendiri. Terus-menerus bertobat kepadanya walau dosa-dosa masih sulit untuk ditinggalkan. Nah, begitu pula ketika melihat orang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita akan suatu hal yang benar, tak jarang kita pun akan bersikap keras kepada mereka. Nah, itulah mungkin yang pernah terjadi atau dialami oleh kita ya, maupun beberapa saudara kita, baik dalam skala ringan maupun berat begitu. Nah, selain itu pula pengetahuan batiniah yang baru dan kondisi mental yang masih terkejut dengannya, ditambah dorongan buruk alam tak sadar bawah yang masih besar dan ego yang masih membengkak dan menginginkan citra yang baik pada diri, maka tak jarang kita pun mengimajinasikan diri telah sampai pada kebenaran hidup kita. Nah, di dalam nafsul lawamah ini akan terjadi hal semacam itu umumnya. Kita tak jarang akan mengimajinasikan diri telah sampai pada kebenaran hidup begitu, karena kita terbawa oleh perasaan akan suatu hal yang kita anggap benar dan baik tadi, walaupun sebenarnya kita sendiri belum mampu atau belum berada dalam kondisi semacam itu. Karena tidak mudah kita mengaku gagal, sedang usaha atau perjuangan yang kita lakukan sudah begitu banyaknya, sehingga secara sadar atau tidak kita terkadang suka atau terdorong mengklaim menilai diri telah sampai pada kebenaran itu. Di sini itu kita bagaikan pecinta yang kurang jujur. Kita seperti mengaku telah mencintai seseorang, namun kita pun masih melirik kemungkinan-kemungkinan yang lain begitu, sosok yang lain. Kita mengaku setia di jalan Tuhan, tetapi kita pun masih sering melakukan dosa. Nah, semacam itu. Nah, dalam kasus yang berat, di dalam kondisi nafsu lawamah ini ya, dengan kesadaran yang masih egosentris berpusat pada diri sendiri, kita bisa mengalami yang namanya fanatik yang berat tapi ya, dimana kita merasa bahwa pemahaman kita lah yang paling benar berdasarkan logika berpikir kita, dengan kesadaran yang masih terbatas atau sempit, karena di sini kita memang masih belum memiliki kepekaan yang mencukupi untuk memperoleh kesadaran yang utuh, itu masih belum mencukupi. Nah, sehingga pemahaman yang kita miliki terhadap realitas pun itu masih berupa sebagian, masih belum utuh begitu, sehingga menimbulkan fanatik. Dan apabila itu dipelihara terus-menerus, maka dia akan semakin berat gitu kondisinya. Kita merasa bahwa pemahaman kita yang paling benar, sedangkan pemahaman orang lain itu kita merasa salah. Bila ini berlanjut dan kita tidak membuka diri untuk menerima kenyataan dari kesadaran orang lain, maka kita akan sulit memahami orang lain dan realitas hidup yang sesungguhnya. Dan karena kita sudah mengklaim kebenaran atas diri kita, maka perkembangan kesehatan rohani kita pun bisa berhenti di sini, bahkan bisa kembali ke nafsu amar tadi, karena jiwa itu sifatnya dinamis ya, berubah-berubah begitu.
dan kita bisa kembali ke nafsu amar itu tanpa kita sadari ya. Jadi cukup berbahaya. Dan pengalaman batinnya yang kita dapat serta pengetahuan akan kebenaran yang kita dapat sebelumnya itu hanya akan menjadi kenangan yang kita bangga-banggakan untuk menyombongkan diri gitu, karena egonya masih mengalami pembengkakan. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami kondisi jiwa ini sehingga kita bisa berbuat dengan tepat dan perkembangan kesehatan rohani kita bisa berlanjut ke kualitas yang lebih tinggi, sehingga hidup kita dipenuhi cinta dan menjadi penebar rahmat bagi alam semesta gitu, insyaallah. Amin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kali ini yang bisa kami sampaikan terkait nafsu lawamah ya. Berikutnya tentang nafsu mulhammah atau nafsu yang penuh cinta dan ilham, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kekurangannya dari kami. Salam sehat, damai sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.